Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat ngopi serumputan, kembali lagi bersama saya di akun YouTube Eba Channel. Di sini pada kesempatan Ramadan ke-22 ini masih membahas tentang buku dari Profesor Kiai Haji Muhammad Syafi'i Abdul Karim tentang tanya jawab agama Islam. Ini masih tentang bab nikah. Yaitu pertanyaan ini dari saudara Mahaji dari Jember. Pernyataannya di sini ini dengarkan. A beristrikan seorang perempuan bernama B. Jadi di sini ada suami istri, suaminya kita sebut A, terus istrinya kita sebut B. Dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki bernama C. Jadi mempunyai anak yang diberi nama C. Nah, terus D adalah adik kandung perempuan dari B. Nah, ini berarti adik kandung, berarti kalau sama suaminya itu adalah adik ipar, adik iparnya istrinya. Nah, si A ini tadi suaminya sering berbuat zina dengan D, dengan adik iparnya ini tadi. Berulang kali B memperingatkan suaminya tetapi tidak pernah dihiraukan. Karena saking jengkelnya, akhirnya B istrinya mendesak mengawini D, adik iparnya ini tadi, untuk suaminya secara resmi. Hingga akhirnya D mempunyai anak bernama E. Jadi adik iparnya ini tadi yang telah dikawini, telah dinikahi oleh suaminya tadi, mempunyai anak bernama E. Dengan tanpa terlebih dahulu menceraikan istrinya yang pertama. Jadi sudah mempunyai anak, menikah secara resmi dengan adik iparnya tanpa menceraikan istrinya. Nah, pertanyaannya, benarkah tindakan B tersebut? Nah, ini jawabannya, tindakan tersebut, perbuatan B tidak benar sama sekali. Jadi di sini tindakan itu sama sekali salah dalam agama. Terus pertanyaan kedua, sahkah nikah A dengan D yang tanpa menceraikan terlebih dahulu istri pertamanya, yang kebetulan saudaranya sendiri? Itu jadi nikahnya tidak sah sama sekali, seperti itu. Terus yang C, bolehkah anak yang pertama C dikawin dengan anak istri yang kedua E? Ini jadi di sini anaknya yang pertama dengan istri pertamanya, terus sama adik iparnya ini tadi, bolehkah dikawinkan, dimenikahkan? Di sini jawabannya tidak boleh, karena keduanya dari seorang bapak, yakni A. Jadi satu bapak, jadi tidak boleh menikah karena itu masih sedarah dengan satu bapak, itu jadi tidak bisa menikah. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan peristiwa seperti tersebut di atas? Jawabannya, cara mengatasinya, sampaikan hal tersebut kepada yang berwajib, karena hal tersebut melanggar undang-undang atau peraturan yang ada. Jadi di sini naudzubillah min dzalik, jika ada suami istri, terus suaminya ini melakukan zina dan sampai menikah dengan adik iparnya, ini sampai keterlaluan. Maka dari itu, yang sudah dibuat di mana-mana dan terjadi di mana-mana di Indonesia, bahkan di luar negeri dan sebagainya, ternyata ipar itu adalah maut, itu benar. Maka dari itu, sebagai kita yang sudah menikah, yang sudah menikah, panjenengan semuanya hindari ipar dengan berdekatan dengan ipar. Jadi hindarilah kedekatan dengan ipar yang lawan jenis, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena memang kita tidak tahu, walaupun seorang itu sudah cinta, orang itu sudah setia kepada istrinya, akan tetapi kalau setiap hari itu berkumpul, setiap hari itu bercengkrama, setiap hari itu satu rumah dengan ipar, itu tidak kemungkinan, dan pasti, ya mungkin tidak semua, itu kemungkinan kecil itu akan terjadi sesuatu hal seperti yang diceritakan
oleh saudara Mahaji dari Jember ini tadi, sampai melakukan zina kepada adik iparnya sendiri atau kakak iparnya dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus menghindari yang namanya sudah berkeluarga, entah itu adik iparnya, kakak iparnya, dan siapapun yang masih dalam lingkup keluarga sedara dengan istri, itu kalau bisa kita hindari. Ya bukan kalau bisa, harus kita hindari, karena di situ hal yang sangat buruk, hal yang sangat dilarang oleh agama, karena ini memang benar-benar benar-benar maut. Jadi kita harus tinggalkan, kita harus hindari, jauh-jauh buang pikiran seperti itu. Maka dari itu kita harus batasi. Kalau memang kita memang terdesak di hanya satu rumah, tidak pisah, misalkan masih dalam satu rumah dengan mertua, dengan orang tua, dan masih apa namanya ada adik ipar, ada kakak ipar dan sebagainya yang saudara dengan istri, kita harus menghindari atau membatasi apa namanya interaksi kepada adik ipar atau kakak ipar tersebut, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan apa namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Terima kasih. Jika video ini ada kekeliruan yang saya sampaikan, tolong tulis di kolom komentar agar bisa saya perbaiki dan buat introspeksi diri, karena saya juga masih belajar. Ini hanya menyampaikan di dalam buku ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.